apa. Jadi jelas pengaruh drastisnya itu sangat-sangat kadang-kala terjadi pembakaran supaya ya tujuan mereka itu memperluas lapangan tempat melakukan penangkapan ikan. Berdampak sekali di mana kalau terjadi musim hujan itu jelas terjadi erosi. Semua tanah-tanah galian itu yang sudah ini harus lari ke rawa. Nah, kemudian dampaknya juga di masyarakat, apabila datang musim barat, musim angin kencang itu jelas debu-debunya akan lari ke masyarakat. Jadi mulai masyarakatnya sudah tidak sehat, tanamannya jelas harus mati. Kalau tertimbun debu begitu kan, saya kira tanaman-tanaman apalagi tanaman sayuran yang jangka pendek itu jelas tidak bisa tahan debu di musim panas. Iya, pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Rustamin, Ketua Akmaper ya, Asosiasi Kerukunan Pecinta Rawa. Jadi sangat kuat komitmen warga yang ada di sini untuk menjaga kawasan rawa di Taman Nasional Rawa Aupa ini. Karena disinilah sumber kehidupan dan mata pencaharian warga. Rosniawanti, kameramen Maksi Mangura melaporkan untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya sedang menyusuri kawasan Rawa Aupa. Kawasan ini luasnya sekitar 11.500 hektar. Nah, kalau Anda ke tempat ini, Anda bisa menemukan berbagai habitat burung ya, kalau tidak salah sekitar 200 jenis burung ada di sini. Kalau ke tempat ini juga Anda bisa mata Anda dimanjakan dengan hamparan taman teratai ya, tapi sayang saya datang ke sini teratainya itu belum mekar. Mungkin sekitar bulan 4 ya baru mekar. Nah, di belakang saya juga kelihatan ini adalah tumbuhan totole atau warga sini menyebutnya pandan air. Pandan air ini dimanfaatkan warga untuk dijadikan kerajinan tradisional. Nah, di sini biasanya dibuat tikar ataupun tudung ya. Nah, tikar ataupun tudung ini nantinya dipakai untuk keperluan-keperluan adat atau untuk kebutuhan sehari-hari ataupun juga untuk dipasarkan di pasar yang ada di sekitar sini. Jadi pemirsa, kalau ingin mencari pemandangan yang lain, saya menyarankan untuk datang ke tempat ini di Rawa Aupa. Nah, selain yang Anda lihat di sini, nah ternyata rawa ini juga mempunyai fungsi lain ya. Di sini potensi-potensi yang ada dimanfaatkan warga untuk perikanan. Mereka menangkap berbagai ikan yang tumbuh di sini, ikan air tawar pastinya ya. Kemudian juga rawa ini uniknya ya, kalau pada musim hujan ini akan lebih luas arealnya, dan ketinggian air juga akan lebih tinggi ya. Dan kalau kemarau ya, sekarang kan lagi musim kemarau, tidak banjir. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi saya menyarankan Anda untuk kalau mau berwisata kemudian juga mengetahui banyak hal, nah tentunya datang saja ke Rawa Aupa ini. Lokasi tutupan air di Taman Nasional Rawa Aupa ini menjadi kawasan yang dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Rawa Aupa seluas sekitar 30.000 hektar, yang 12.000 hektar diantaranya masuk dalam kawasan konservasi Taman Nasional. Secara ekologis, ekosistem rawa ini paling unik di antara rawa lainnya di Sulawesi. Ekosistem rawa menjadi habitat berbagai burung dan tanaman air. Tidak hanya itu, fungsi pokoknya yang lain yakni sebagai area cadangan air dan pemasok utama kebutuhan air di sepanjang aliran daerah, aliran sungai Dasampara sampai ke kota Kendari. Rawa Aupa merupakan contoh keterwakilan yang baik sebagai kriteria lahan basah karena memiliki peran utama sebagai tata hidrologi, biologi, dan proses ekologi dalam fungsi alam dari daerah aliran sungai, yang sistem pantainya berada dalam posisi daerah peralihan. Rawa Aupa ini juga dimanfaatkan warga di sekitar rawa sebagai sumber ikan air tawar untuk dikonsumsi atau sekedar dijual di pasar tradisional. Tanaman air berupa pandan air atau lebih dikenal totole dimanfaatkan warga di sekitar rawa sebagai bahan baku pembuatan kerajinan tradisional berupa tikar, tas, dan juga tudung.
Rosnia Fikri, Maksi Mangura, Kantor Berita Suara Kendari.